Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasinya di Taman Bacaan Masyarakat Sumber Ilmu Desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Ini tanaman rosella merah. Alhamdulillah di sini tumbuh dengan subur. Bunganya juga sangat banyak. Ini hampir setiap hari kami memanennya. Alhamdulillah setiap hari ini menghasilkan 1-2 kilo kelopak bunga rosella yang ada di taman bacaan ini. Ini lokasinya di Taman Bacaan Masyarakat Desa Pasir Ipis. Sekarang masih sepi, belum ada anak-anak yang bermain atau membaca. Biasanya kalau bulan Ramadan seperti ini, biasanya mereka datangnya sore hari untuk ngabuburit di taman baca. Ngabuburit sambil baca buku, sambil menunggu saat berbuka puasa. Selain tanaman rosella, di sini juga ada tanaman sengon atau jengjeng, ada bibit rosella yang masih di polybag, ada bibit strawberry, ada bibit markisa, ada bunga juga, ada tanaman di sini, ada tanaman tomat, lidah buaya dan lain-lain ya. Alhamdulillah semua tanaman yang ada di sini saya menggunakan pupuk kompos, yaitu pupuk yang dihasilkan dari sampah organik, sampah sisa makanan yang dimasukkan ke dalam lubang biopori ataupun komposter. Selain dipupuk sama pupuk kompos, tanaman ini juga dipupuk menggunakan POC, pupuk organik cair yang dihasilkan dari sampah organik yang dimasukkan ke dalam komposter. Setelah itu akan menghasilkan cairan yang digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di taman baca ini. Ini tanaman rosella ini dari kecilnya dipupuk menggunakan POC dan pupuk kompos, sehingga alhamdulillah sekarang tumbuhnya sangat subur dan juga bunganya sangat lebat berkat dari pupuk organik, pupuk yang murah meriah, pupuk yang dihasilkan dari sampah sisa makanan, sehingga sampah bisa menjadi berkah, menjadi pupuk buat tanaman yang ada di taman bacaan ini. Alhamdulillah di sini sangat hijau tanamannya. Bagi yang mau berkunjung ke lokasi ini alamatnya di Kampung Mekarwangi, Desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Berdekatan dengan pemandian alam Sumur 7 dan arah menuju Pantai Minajaya serta Pantai Ujung Genteng. Ini salah satu lubang biopori yang menghasilkan pupuk kompos yang saya gunakan untuk memupuk tanaman yang ada di sini. Ini di dalamnya sisa-sisa makanan yang saya masukkan untuk nantinya dijadikan pupuk kompos. Ini namanya lubang biopori. Nah, ini adalah alat yang menghasilkan POC atau pupuk organik cair, namanya ini komposter. Ini di dalamnya
Ini sisa makanan yang dimasukkan ke dalam sini untuk menghasilkan POC atau pupuk organik cair. Ini sisa-sisa makanan atau bekas makanan yang dimasukkan ke sini. Selain menghasilkan POC juga, ini lihat di sini banyak hewan-hewan kecil. Ini hewan-hewan ini yang sering kita kenal dengan nama maggot ya. Ini sangat bagus untuk makanan ternak atau makanan ikan, baik lele atau ikan-ikan yang lainnya. Kebetulan saya di sini juga mempunyai budidaya ikan lele atau disebut budidamber, budidaya ikan dalam ember. Saya selalu mengasih pakan ini ke lele ya. Ini di sebelahnya, ini di dalamnya ada lele. Saya suka ngasih pakan ini ke lele yang ada di sebelahnya di sini. Ini dalamnya ada lele. Alhamdulillah saya suka ngasih pakannya yaitu maggot yang dihasilkan dari sisa sampah makanan yang dimasukkan ke dalam komposter. Ini lele dia suka sekali sama maggot. Ini masih banyak seperti ini. Ini adalah maggot yang dihasilkan dari sisa sampah. Dan komposter ini selain menghasilkan sampah kompos juga menghasilkan cairan POC ya, yang digunakan untuk menyiram tanaman seperti ini. Nih, ini cairannya. Ini adalah cairan yang dihasilkan dari komposter. Nah, cairan ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nanti ini ditambahin sama air untuk menyiram tanaman, dan alhamdulillah ini bisa menyuburkan tanaman. Ini namanya POC, pupuk organik cair. Alhamdulillah ini sudah banyak ya yang dihasilkan dari komposter ini. Alhamdulillah tanaman rosella yang ada di Taman Bacaan Masyarakat Sumber Ilmu Desa Pasir Ipis yang dipupuk menggunakan POC, pupuk organik cair, dan pupuk kompos, sehingga membuat tanaman menjadi subur dan juga bunganya sangat banyak berkat menggunakan pupuk organik yang memanfaatkan sampah sisa makanan yang dimasukkan ke dalam lubang biopori maupun komposter yang menghasilkan pupuk cair dan pupuk kompos, sehingga membuat tanaman rosella menjadi subur. Dan akhirnya saya mengolah tanaman rosella atau kelopak rosella menjadi, yang pertama ialah ini namanya teh rosella. Ini saya mengolahnya menjadi teh rosella, ini yang pertama. Dan yang kedua, ini ada sirup rosella. Ini sangat bagus, diminum bisa sama air dingin biar rasanya lebih mantap. Yang selanjutnya ini ada wajit rosella. Kebetulan untuk hari ini tidak bisa mencicipi ya, dikarenakan masih bulan puasa, masih siang ya, belum waktunya kita mencicipi. Selain teh rosella, sirup rosella, dan
wajit rosella. Tanaman rosella juga bisa dimanfaatkan untuk dibuat selai. Ini adalah selai rosella. Selai ini bisa dimakan untuk pelengkap bersama roti. Ini selai rosella ini digunakan dimakannya bersama roti. Alhamdulillah, tanaman rosella selain berkhasiat dan bermanfaat juga dapat dijadikan aneka macam makanan maupun minuman yang sangat berkhasiat bagi tubuh, dan banyak sekali manfaat-manfaat lainnya apabila kita mengkonsumsi tanaman rosella atau hasil olahan rosella secara rutin. Insya Allah akan menghilangkan sebagian dari penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin cukup sekian info dari saya terkait tanaman rosella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.